Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana al-Awam Ibnu Hausyab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul arba'un ba'da dhanbi syarrun min ad-dhanbi. Wa hiya istighfarun min ghairil ikla wal igtiraru bihilmillah wal israr wal istibsar bil maghfirati. Kita ambil nasihat daripada kitab Tanbihul Muqtarin. Disebutkan wa kana al-Awam Ibnu Hausyab rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Al-Imam Awam beliau mengatakan arba'un ba'da dzambi, ada 4 perkara setelah dosa yang lebih buruk daripada dosa tersebut. Ada 4 hal yang buruk, bahkan melebihi buruknya dosa yang kita perbuat, yang jika kita melakukannya setelah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah istighfarun min ghairil ikla. Setelah seorang itu berbuat dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah tanpa adanya penyesalan, maka istighfarnya kepada Allah tanpa adanya penyesalan ini lebih buruk daripada dosanya. Jadi dia tadi telah bermaksiat ini, hari ini maksiat, kemudian malam ini dia istighfar. Tapi istighfarnya ini sekedar istighfar yang hanya sekedar ucapan saja, astaghfirullahaladzim. Maka istighfar yang dia baca lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa yang tadi pagi dia lakukan. Yang ini artinya Allah itu jika ingin mengampuni hambanya, Allah hanya mengampuni hamba-hambanya yang istighfarnya dibarengi dengan penyesalan. Karena tanpa penyesalan tidak akan bisa seorang hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan penyesalan yang dimaksud di sini adalah penyesalan karena sadar yang telah dilakukannya itu adalah sebuah dosa. Bukan penyesalan karena dunia. Bukan penyesalan yang disebabkan karena dunia. Misal ngeten nggih. Ada seorang pemuda malam Ahad dia pergi kencan dengan pacarnya, yang dia sadar kalau ini dosa. Dia sadar kalau ini dosa. Belum sampai di tempat tujuan di mana dia janjian nih dengan pacarnya, ternyata kecelakaan. Pemuda ini kecelakaan. Akhirnya akibat kecelakaan itu kakinya patah, sehingga dia istighfar nangis. Dia katakan kepada bapak ibunya, tobat saya pak, tobat saya bu, wis ra bakal pacaran-pacaran maneh. Nah tobatnya ini karena apa? Kalau tobatnya karena dia menyesali sebab dia keluar di malam Ahad akhirnya kecelakaan, maka itu bukan tobat yang sungguhnya. Itu bukan penyesalan yang sungguhnya. Penyesalan yang diharapkan oleh Allah daripada hamba yang berdosa itu adalah dia sadar kalau yang tadi dia lakukan adalah sebuah dosa. Kemudian dia istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, maafkan saya ya Rabb. Tadi aku telah berbuat dosa ya Allah, dan mudahkan saya untuk meninggalkannya ya Allah. Penyesalan. Jadi yang pertama, yang lebih buruk daripada dosa adalah istighfar yang tanpa dibarengi dengan penyesalan. Yang kedua, al-ightirar bihilmillah, tertipu dengan kesabaran, dengan rahmat dan kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bagaimana? Sering orang itu, para hadirin, menunda-nunda taubatnya. Dengan alasan apa? Dengan alasan Allah itu maha rahmat, Allah itu maha kasih, Allah itu menyayangi hambanya, dan Allah itu maha mengampuni dosa. Sehingga karena dia memahami akan satu sifat Allah, yang Allah itu maha mengampuni segala dosa,
tapi dia tidak memahami daripada sifat Allah yang lainnya, yaitu Allah syadidul iqab. Allah punya siksaan yang pedih bagi hamba-hambanya yang tidak bertobat kepadanya. Al-iqtirar bihilmillah, sering merasa tidak apa-apalah saya maksiat hari ini, kan Allah itu maha pengampun. Hari ini pagi ini maksiat, nanti malam tobat. Besok pagi maksiat lagi, malam tobat lagi. Itu iqtirar bihilmillah namanya. Karena dengar satu ayat, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Akhirnya dia seenaknya sendiri buat dosa. Itu lebih parah daripada dosanya. Seorang hari ini di jam 10 pagi melakukan dosa. Kemudian muncul perasaan, insya Allah Allah itu maha pengampun. Perasaan yang seperti itu lebih parah daripada dosanya. Lebih Allah benci daripada dosanya. Sehingga hati-hati. Yang ketiga, al-israr. Dan ini yang paling parah nih. Al-israr itu adalah terang-terangan berbuat dosa. Ada satu orang, dia pede dengan dosanya. Dia pede dengan dosanya. Contoh, ya tadi contohnya lah, tidak usah. Napa niku jauh-jauh contohnya pemuda pacaran di alun-alun. Nah, berarti kan pede dengan dosanya nih. Coba lah ditangleti. Kira-kira jawab, Ustaz, ini pacaran apa? Islami. Napa ngoten? Syar'i niki. Ini iktiraf ini, napa niku? Apa namanya? Ini perkenalan Ustaz. Ya ini apa ta'aruf ini? Bukan ta'aruf itu udah ngajak jalan-jalan. Ta'aruf itu jenengan datang, wahai para pemuda, ta'aruf itu kamu datang ke rumah orang yang kamu ingin pinang, ingin lamar, ketemu sama orang tuanya, nadroh sesaat boleh. Nadroh melihat sesaat boleh, setelah itu selesai. Kalau Anda cocok, Anda sudah istikharah, jawabannya bagus, Anda lamar. Setelah dilamar pun tidak boleh diajak keluaran, itu tidak boleh. Jalan-jalan keliling, mentang-mentang sudah tukar cincin, ya, keliaran, malam mingguan makan bareng. Kadang dengan PD-nya diupload, ditambah lagi statusnya, mohon maaf wahai para jomblo. Ngece bisa nih. Wis maksiat terang-terangan ngece lagi. Ini israr namanya. Nah, niki namanya israr. Pede dan menampakkan dosanya. Itu lebih besar dosanya daripada dosa yang dia lakukan. Lebih Allah benci israrnya dia menampakkan dosa itu, lebih Allah benci daripada dosa yang dia perbuat. Nah, ini hati-hati nih. Dan ini mulai banyak niki nggih. Israr ini mulai banyak nih, tidak hanya pacaran saja, banyak nih. Kenapa misalnya? Kalau dulu orang-orang dulu tuh kalau mau melakukan satu keharaman, mereka tuh malu. Minimal masih punya malu sehingga mereka sembunyi. Orang sekarang main judi, gitu ning pinggir jalan terang-terangan, mabuk-mabukan. Di Ramadan lagi kadang, alasannya jaga malam untuk bangunkan sahur sambil minum minuman keras terang-terangan. Maksiat terang-terangan, berbuat zalim terang-terangan, riak terang-terangan. Nah ini coba. Nah ini semuanya namanya israr. Israrnya lebih Allah benci daripada dosanya. Kemudian yang keempat para hadirin, sesuatu yang lebih besar dan lebih buruk daripada dosa yang diperbuat adalah al-istibsyar bil maghfirah. Merasa kalau istighfarnya itu sudah diterima sama Allah. Hari ini kalau panjenengan berbuat dosa, kemudian kalau panjenengan di majelis ini kita istighfar, astagfirullahaladzim, selesai. Berarti dosa tadi sudah diampuni sama Allah. Loh, siapa yang ngabari panjenengan dosa panjenengan sudah diampuni ini kok? Kan tidak ada. Kalau seandainya ada kabar enak, pagi maksiat, sore istighfar, malam dapat kiriman surat dari malaikat. Istighfarmu sore mang pun diterima kalian Gusti Allah, lah itu enak. Nah ini masalahnya tidak ada. Lu kok bisa tidak ada yang ngabari kalau panjenengan kalau istighfar kita diterima oleh Allah, tapi kita meyakini kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan merasa sudah diampuni sama Allah itu namanya dosa yang lebih besar daripada dosa yang dia perbuat. Nah, ini tidak boleh
Makanya orang-orang dulu itu semakin mereka hatinya sambung dengan Allah, semakin dirinya merasa berdosa. Maka para hadirin, hindari 4 hal ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah beristighfar tanpa penyesalan. Penyesalan yang dikarenakan sadar kalau yang diperbuat adalah dosa. Bukan penyesalan karena dunia. Yang kedua adalah al-ightirar bihilmillah. Merasa tertipu dengan kelembutan Allah, dengan maha pengampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngerasa Allah itu maha mengampuni, kapan-kapan istighfar gampang, Allah kan maha mengampuni. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah israr, terang-terangan dalam bermaksiat. Dan yang keempat, yang terakhir adalah merasa kalau dosanya sudah, istighfarnya sudah diterima oleh Allah. Itu perasaan-perasaan yang harus kita hindari.